Kita lanjutkan. Nah, rutenya seperti ini untuk menuju ikhlas itu. Catatan saya ada 4 untuk menuju yang khawasul khawas tadi. Yang pertama memang untuk kita bisa sepenuhnya lillahi ta'ala itu harus bersih. Tadi kan definisinya bersih. Bersihnya diri dari dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal. Jadi semoga teman-teman tidak termasuk golongan yang ngeyel ya. Kadang-kadang ada orang ngeyel, apa bisa Pak ada manusia yang bersih dari dosa dan kemaksiatan. Itu kan mesti ono sing takok ngono. Paling tidak bersih dari dosa dan kemaksiatan yang disengaja. Jadi yang manusia memang kadang khilaf, manusiawi saja kita pun kadang kepleset. Tapi semoga bukan memang secara sengaja ngerti dosa ditabrak saja. Ngerti maksiat ditabrak saja. Kamu tahu kalau lihat gambar yang kayak gitu itu dosa, tapi eman-eman ya Pak, terus ya wis. Ya sudah, berarti kamu level awal saja masih belum bersih. Jadi kok tidak sengaja terlihat tidak apa-apa, rezeki. Itu kan ada kalimatnya yang laka al-ula. Laka al-ula itu ya memang kok tidak sengaja kelihatan, itu kan rezekimu memang laka al-ula. Tapi setelah itu jangan diulangi. Ya, kalau ada eman-emannya tadi berarti sengaja. Yang pertama kan tidak sengaja, tidak masalah. Ya, kalau diulang lagi gitu. Nah, jadi kamu kok setelah lihat kok terus diulang lagi. Atau tidak diulang tapi dipenelengi terus. Saya tidak ngulang kok Pak, ya tak lihat tapi ya suwi nontonnya padha wae. Ya, jadi kamu kan logikamu kan begitu, eman-eman Pak, nanti kalau dosa ya tobat lagi lah Pak. Berarti di level awal kamu belum lulus, belum bersih. Jadi khilaf melakukan dosa manusiawi, tapi usahakan tidak secara sengaja kamu memasukkan dirimu ke ranah dosa dan kemaksiatan. Ini level paling awal loh ya. Kalau ini saja kamu berat ya, naiknya agak panjang nanti prosesnya. Paling tidak berusahalah. Karena kuasanya manusia itu terbatas. Insya Allah kalau usahamu sungguh-sungguh, Allah ridho dan berkenan, nanti Allah yang menolongmu. Sehingga kamu naik kelasnya lebih cepat. Tapi kalau kamu malas, kamu memang secara sengaja tidak ingin memperbaiki diri, naik level itu, ya Allah tidak akan datang. Ana inda dzanni abdi bi. Jadi yuk dinawaitui saja dan diikhtiari semampunya. Insya Allah kalau memang sungguh-sungguh Allah ridho, Allah akan hadir membantu kita, menaikkan makom kita, memberi akhwal yang cocok untuk kita. Kalau sudah lulus di level pertama, kita bisa naik ke level kedua, bersih dari segala keterikatan duniawi. Jadi, kalau ini lebih berat lagi. Di sini mungkin banyak hal yang halal, banyak hal yang mungkin boleh saja, bisa saja. Tapi jangan sampai kita terikat. Terikat itu tergantung dengan itu. Pak, segalanya kan perlu uang Pak, ini namanya terikat sudah. Saya ada uang, alhamdulillah. Tidak ada uang, ya tidak apa-apa, nyari jalan yang lain. Emangnya kalau tidak ada uang saya tidak bisa makan? Teman banyak kok. Misalnya, ini namanya kan tidak tergantung uang. Tapi sama teman juga jangan tergantung. Jadi kalau tergantung ya sama, dari satu keterikatan ke keterikatan yang lain. Jadi ayo kita lepaskan diri dari tidak tergantung. Itu bukan berarti dibuang loh ya. Tidak tergantung itu tidak mempengaruhi kondisi kita, keimanan kita, keistiqomahan kita dalam kebaikan. Ini namanya tidak tergantung. Makanya ada ayat yang bilang bahkan amwalukum wa auladukum fitnah. Hartamu, anak-anakmu bisa jadi fitnah. Kalau itu membuatmu melekat tergantung sehingga
engkau berjarak dari Allah, sehingga engkau terhijab dari Allah. Ketergantungan kita satu-satunya yang sah hanya Allah saja. Allahus Somad. Jadi Pak, pokoknya apapun yang terjadi, saya harus lulus semester ini misalnya. Itu nanti hati-hati bisa jadi ketergantungan. Boleh kamu punya nawa itu begitu, tapi kalau memang jalannya berhadapan dengan halal haram, baik buruk, jangan diterjang saja. Kalau kamu terjang saja ketergantunganmu, itu namanya sudah tergantung. Orang tergantung itu kan apapun yang terjadi saya harus di situ, saya harus itu. Tidak peduli halal, tidak peduli haram, tabrak saja. Yang penting calonku jadi. Meskipun aku bikin hoka, bikin anuga, ini sebenarnya nama dari ketergantungan. Kamu memaksakan diri harus itu namanya ketergantungan. Pokoknya harus orang ini yang jadi presiden, atau harus calon ini. Ini sama, cara berpikir melekat ketergantungan. Tapi kan orangnya memang baik, iya tidak masalah. Kamu mendukung dia atau membela dia tidak apa-apa. Tapi jangan sampai ke level ketergantungan. Harus dia, apalagi sampai kamu halalkan segala cara. Ini level 2. Level 3 ini agak berat lagi. Bersihnya diri dari ego kita sendiri. Jadi dari aku tadi. Aku yang pinter, aku yang ngerti, aku yang hebat, aku yang bisa ini, aku yang bisa itu. Keinginanku ini, keinginanku itu, cita-citaku ini, cita-citaku itu. Ini aku, ini agak berat perangnya. Makanya levelnya atas itu, level 3. Perang paling berat itu perang melawan diri kita sendiri. Melepaskan diri dari ketergantungan di luar diri lebih mudah daripada ketergantungan pada ego kita sendiri. Ini juga harus ditaklukkan. Kalau yang nomor 3 sudah takluk, insya Allah kita cepat segera masuk ke yang nomor 4. Allah saja satu-satunya yang jadi fokus perhatian kita. Baik, ini diingat-ingat ya rutenya 4 ini. Saya lanjutkan, malam ini materinya agak banyak. Kalau masih belum tertangkap, diulang lagi boleh. Direnungi setiap slide-nya. Nah ini materi panjang harus saya ringkas. Nah, ikhlas itu karakternya adalah tersembunyi. Hanya yang ngalami dan Allah yang tahu dia ikhlas atau tidak. Maka kita tidak bisa memberi label orang, nuduh orang dia tidak ikhlas atau wah dia sudah ikhlas. Jadi ini salah satu cirinya ikhlas. Jadi ikhlas itu dimensi paling rahasia. Kata Syekh Junaid Al-Baghdadi, ikhlas adalah rahasia antara Allah dan hambanya. Tidak ada malaikat yang tahu dan bisa mencatatnya. Tidak ada setan yang tahu dan bisa merusaknya. Tidak ada hawa nafsu yang tahu lalu memalingkannya, membengkokkannya. Malaikat mencatat amal yang kelihatan dicatat. Tapi niat, motif dalam hati kita ikhlas atau tidak, hanya Allah yang tahu. Nah ini kata Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi dia memang sangat rahasia. Orang itu bisa kelihatan sangat ikhlas padahal tidak. Misalnya, wah Pak Faiz itu ikhlas sekali ya ngaji tiap malam Kemis, tidak pingin apa-apa. Itu kan kamu melihatnya begitu, tidak pingin terkenal, tidak pingin kata siapa. Nah, kan kamu kan tidak bisa menilai hanya wah, dari kelihatan luarnya. Kalau urusan ikhlas, jadi hanya kalau tentang saya ya hanya saya dan Allah yang tahu. Ya untunglah Allah itu sayang sekali sama kita ya. Aib-aib kita itu tidak dibongkar
mentah-mentahan kayak kalian bongkar aibnya musuhmu di medsos-medsos itu. Kalau Allah sebaper itu, habis kalian. Jadi kamu mungkin tidak berani keluar rumah sudah. Baik, jadi ikhlas itu berarti tersembunyi. Maka dia tidak bisa jadi komoditas kebencianmu atau kecintaanmu pada seseorang. Pilihlah tokoh ini orang ini paling ikhlas loh dia itu. Ya, dari mana melihatnya? Karena ikhlas atau tidak, hanya Allah dan yang bersangkutan yang tahu. Jadi ini karakter pertama dari keikhlasan. Dia tersembunyi. Kedua, nah, ikhlas itu kalau ini saya ambil dari Syekh Imam Haris Al-Muhasibi. Diingat-ingat, ikhlas itu tidak untuk yang mubah, yang makruh atau yang haram. Pak, saya itu bohong tapi saya ikhlas kok, Pak. Nggak iso. Haram ya nggak ada hubungannya sama ikhlas. Saya tahu yang saya lakukan ini tidak boleh, Pak, tapi saya dengan tulus melakukannya. Ikhlas, Pak. Enggak. Jadi kata Imam Haris Al-Muhasibi, perbuatan mubah yang tidak diniati mendekatkan diri pada Allah, ini maksudnya misalnya minum, makan, itu kan mubah. Tidak ada umum, Pak, saya makannya ikhlas sekali loh, Pak. Kecuali kamu ada niat yang kamu hubungkan dengan Allah. Pak, saya makan ini, Pak, biar kuat ibadah, Pak. Nah, maka nawa itu saya makan biar kuat ibadah lillahi ta'ala. Kalau ini bisa. Tapi kalau tidak kamu niati untuk mendekatkan diri pada Allah, ya tidak ada hubungannya dengan ikhlas tidak ikhlas. Perbuatan makruh dan haram tidak mungkin dilakukan dengan ikhlas. Misalnya kata Syekh Haris, membangun rumah untuk kenyamanan diri, memandang sesuatu yang haram dengan dalih ciptaannya Allah. Kadang-kadang yang kamu lihat-lihat di HP tadi kan, lo yang tak contohkan tadi, wah ini kan ciptaannya Allah, Pak, indah sekali, Pak, luar biasa. Saya melihatnya mengagumi kebesaran Allah, Pak, itu enggak. Kata Imam Haris, enggak. Dimarahi kalian kalau pakai argumen itu oleh Imam Haris Al-Muhasibi. Jangan sebut-sebut ikhlas dalam perbuatan itu, karena sedikit pun tidak mendekatkan dirimu kepada Allah. Jadi ini catatan. Jadi yang tadi ikhlas itu pasti tersembunyi, kemudian ikhlas itu tidak dalam yang mubah, yang memang dalam status kemubahannya, yang makruh dan juga yang haram. Jadi tidak boleh perbuatan haram kamu cari argumen dengan sudut pandang yang berbeda biar dia jadi halal atau ikhlas lillahi ta'ala. Pak, saya nyogok ini biar orang jahat-jahat yang mau nyogok itu tidak jadi masuk, biar saya saja yang masuk, saya kan orang baik misalnya. Nah ini tidak haram, itu ya tidak bisa kita ambil perspektif apapun karena zat perbuatannya sudah haram. Kalau yang mubah tadi bisa, mubah itu diniati untuk kebaikan lillahi ta'ala masih bisa, tapi kalau yang haram tidak bisa. Baik, jadi ini karakter kedua. Jadi ikhlas itu tidak untuk yang makruh, yang haram dan mubah yang tidak diniati untuk mendekatkan diri pada Allah.